Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Sidang jamaah sholat Isya Mushola Nurul Istiqomah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah setelah ini akan dilanjutkan dengan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Pada kesempatan singkat kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis, kemudian kita mengambil manfaat faedah dari hadis tersebut. Hadis ini termaktub di dalam kitab Adabul Mufrad, hadis nomor 159. Bunyi hadisnya, An Abi Darda annahu kana yaqulu linnas nahnu a'rafu bikum minal bayatirati bid-dawab qad arafna khiyarakum min syirarikum amma khiyarukum alladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa amma syirarukum falladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu wa la yu'taku muharraruh. Dari Abu Darda bahwa ia berkata kepada orang-orang, kami lebih mengetahui kondisi kalian daripada para dokter hewan akan kondisi hewan. Kami telah mengetahui yang terbaik dari kalian dan yang jahat di antara kalian. Orang yang baik di antara kalian adalah yang kebaikannya diharapkan dan keburukannya dijaga. Sedangkan orang yang jahat di antara kalian adalah yang kebaikannya tidak diharapkan dan keburukannya tidak dijaga, serta budaknya tidak dibebaskan. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini disebutkan bahwasannya Abu Darda mengatakan kepada orang-orang di zamannya bahwasannya kami, yang dimaksud adalah Abu Darda, begitu juga para sahabat, mengetahui keadaan umat pada waktu itu, lebih paham daripada dokter hewan yang memahami kondisi hewan. Jadi kalau kita tahu dokter hewan ketika melihat hewan, melihat suatu ciri-ciri sedikit saja langsung tahu ini hewan sehat atau ini hewan sakit, ya, dan kondisi-kondisi yang lainnya cukup melihat saja. Dan Abu Darda mengatakan, kami mengetahui kondisi kalian lebih tahu daripada dokter hewan terhadap hewan. Jadi tahu. Abu Darda mengatakan, ya, para sahabat dan begitu juga beliau tahu siapa orang yang paling baik di antara kalian, siapa orang yang paling buruk. Jadi cukup melihat, ya, langsung tahu, oh ini orangnya baik. Ketemu sama orang langsung tahu, oh ini orangnya buruk. Tentu maksudnya bukan dengan aura, ya. Jadi ngeliat orang, wah ini auranya kayaknya ini nih, enggak, bukan dengan aura kayak gitu tentunya. Tapi dengan alamat-alamat, tanda-tanda yang telah dipelajari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kayak zaman sekarang, ada ngakunya orang pinter, ngeliat tuh auranya kayaknya gimana nih, serem kayaknya. Ini auranya kayaknya baik nih, bukan itu. Apa yang dikatakan Abu Darda? Bahwasannya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan dia menjaga, ya, keburukan. Maksudnya dia tidak memberikan keburukan kepada orang lain.
Kemudian orang yang paling buruk adalah, kata Abu Darda, yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dia tidak menjaga keburukannya kepada orang lain. Nah, di sini kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah. Apa yang dimaksud diharapkan kebaikannya? Maksudnya adalah dia selalu bermuamalah dengan baik kepada orang lain. Baik ketika sedang bermajelis, sedang duduk, baik ketika sedang bermuamalah, ataupun kegiatan atau muamalah yang lainnya, itu dia selalu berbuat baik, selalu dia menjaga hak-hak Allah, dia tidak zalim. Dan yang maksud menjaga keburukannya adalah dia tidak pernah memberikan keburukan kepada orang lain. Makanya di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim, dinamakan seorang muslim itu yang menyelamatkan muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Ini yang dinamakan seorang muslim. Kaitannya apa? Ketika seseorang itu selalu berbuat baik, berkata yang baik, rajin senyum, mengucapkan salam, amanah, jujur, maka ketika seseorang melihat orang tersebut, apa yang ada di dalam hatinya? Oh, ini baik, insya Allah. Oh, ketemu orang ini, kalau kita ngobrol nggak mungkin dia nyakitin orang. Kalau kita ngobrol, isi obrolannya nggak ada gunjingin orang, nggak ada gibahin orang. Ini yang dimaksud dengan diharapkannya kebaikannya. Kita lagi duduk bermajelis, tiba-tiba si fulan datang. Langsung begitu beliau datang, yang ada di bayangan kita apa? Oh, pasti kita dapat ilmu baru nih. Pasti yang di-share ini tentang kebaikan. Pasti perkataannya yang baik-baik. Pasti nggak mungkin kita dapetin dia menggunjing, menggibahi orang. Ini yang dimaksud diharapkan kebaikannya. Sementara orang yang buruk, kata Abu Darda, adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dia tidak menjaga keburukannya dari orang lain. Maksudnya apa? Ya, dia setiap kali muamalah, pasti muamalahnya buruk. Ngobrol sama orang, kata-katanya jelek. Yang ada ngejatuhin orang lain, buruk sama orang lain. Keburukannya apalagi nggak dijaga, udah sama orang disakitin, suka menzolimi orang lain, dan kegiatan perlakuan buruk yang lainnya. Sehingga ketika dia datang atau kita berjumpa dengan dia, kita nggak mengharapkan kebaikannya. Kenapa? Karena kita tahu ini orang nggak ada kebaikannya. Udah deh, aduh orang ini datang lagi gitu ya. Udah pasti, udah nggak ada kata-kata yang baik ini mah. Pasti perkataannya buruk semua ini mah gitu ya. Pasti kerjaannya nanti gibahin orang, ngenzolimin orang dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud orang yang kebaikannya tidak diharapkan. Kita ngelihatnya langsung tahu, yang ada di pikiran kita apa? Buruk semuanya. Kenapa? Karena itu yang biasa dia lakukan. Sehingga ketika orang itu bertemu dengan dia, langsung tahu, udah ini buruk. Nah, ini kata Abu Darda, ini merupakan orang yang terburuk. Ketemu udah nggak diharapin lagi apa? Kebaikannya. Yang kebayang semuanya keburukan semua. Dan disebutkan di akhir hadis, Abu Darda mengatakan termasuk orang yang terburuk adalah orang yang tidak membebaskan budaknya. Dia punya budak, pokoknya ini budak terus jadi budak saya seumur hidup dia. Nggak ada keinginan baik sedikit pun untuk membebaskan. Ini termasuk orang yang paling buruk, kata Abu Darda. Dan kita lihat salah satu sahabat terbaik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beli Bilal dengan 4 kantong emas. Disuruh kerja apa enggak? Enggak, langsung dibebasin, enggak pakai lama. Kadang-kadang orang ada yang mikir, udah beli mahal nih, kerja dulu lah berapa tahun gitu ya, baru saya bebasin. Ini enggak, beli langsung dibebasin. Contoh orang yang baik, ya. Dan inilah yang bisa kita ambil faedahnya. Faedah terakhir adalah ini merupakan bisa menjadi implementasi kita terhadap hadis Nabi Muhammad SAW tentang almar'u ala dini khalilih. Jadi seseorang itu tergantung dari agama temannya. Maka hendaknya kita melihat siapa yang kita temani. Kita berteman dengan siapa. Terkadang kita bingung nih. Terus kita membedakan mana teman yang baik, mana teman yang buruk dari mana? Salah satunya kita bisa ambil dari hadis ini.
Ketika kita melihat seseorang, kemudian yang kita nggak mengharapkan kebaikan dari dia, nah sudah, berarti ini orang yang buruk. Maka ketika kita menjauhi orang seperti ini, itu merupakan langkah yang paling baik yang kita lakukan. Namun ketika kita bertemu dengan seseorang, kita sangat mengharapkan kebaikannya, yaitu berupa yang tadi, langsung yang kita bayang semua kebaikan-kebaikan tentang dia, maka inilah teman baik yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita ya terputus pertemanan dengan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf apabila kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.